Oke, tunggu sebentar. Saya share-kan screen-nya. Apa sudah bisa muncul? Sudah, Bu. Untuk pertemuan minggu lalu ada tugas mandiri ya mengenai analisis menggunakan uji Wilcoxon. Namun tadi beberapa saya lihat secara sekilas relatif banyak yang sudah dapat melakukan analisis Wilcoxon dengan sesuai dengan aturan bakunya ya. Oleh karena itu untuk cara penyelesaiannya barangkali tidak akan saya bahas dalam pertemuan hari ini. Untuk pertemuan hari ini kita akan langsung membahas terkait analisis statistik non-parametrik menggunakan uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney itu merupakan salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan dari dua populasi yang saling independen. Jadi di sini uji Mann-Whitney ini merupakan alternatif dari uji T yang sebenarnya untuk menganalisis tadi apakah ada perbedaan atau tidak dari dua populasi independen jika asumsi normalitas populasi itu tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kalau Anda di pertemuan yang pertama terkait analisis statistik, salah satu analisis untuk mengetahui untuk tujuan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan dari dua data yang berpasangan ya, itu adalah menggunakan bukan dua data berpasangan, untuk uji beda data yang independen adalah dengan menggunakan uji T. Nah, uji T itu dilakukan pada saat data itu terdistribusi secara normal. Nah, jika data tidak terdistribusi secara normal atau tadi normalitas data itu tidak terpenuhi, maka kita dapat melakukan alternatif pengujian menggunakan uji Mann-Whitney untuk menguji tadi ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara dua populasi yang akan kita uji tadi. Sehingga di sini secara ringkas uji Mann-Whitney itu merupakan pengganti data itu tidak terpenuhi. Nah, ini ada contoh kasus. Terdapat sebuah tabel IQ anak laki-laki dan perempuan di kelas A ya, dengan nilai sebagaimana Anda lihat pada tabel. Di sini data itu dikelompokkan menjadi dua, yang disebut dengan data independen tadi, populasi yang independen. Dua populasi yang independen adalah dua populasi yang tidak saling berkaitan atau tidak saling berhubungan atau tidak saling berketergantungan. Di sini yang disebut dengan dua populasi itu adalah perbedaan dua jenis kelamin ya, antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan ini dinotasikan dengan angka 1 dan laki-laki itu dinotasikan dengan angka 2. Nah, berdasarkan sebaran data seperti ini, kita untuk menguji apakah terdapat perbedaan tadi, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai IQ anak laki-laki dan nilai IQ anak perempuan dengan nilai signifikansi 5%, itu dapat dilakukan dengan menggunakan uji Mann-Whitney tadi. Kalau kita lihat angkanya, secara sekilas anak perempuan ini memiliki nilai IQ yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki. Ini kalau kita lihat sebaran angkanya, Anda bisa lihat di sini. Yang warna pink ini adalah anak perempuan, ada 4 data ya untuk anak perempuan dengan nilai IQ rata-rata sekitar 120. Nah, sedangkan untuk yang anak laki-laki di sini terdapat 6 data atau 6 anak laki-laki di kelas A tadi dengan nilai rata-rata skor nilai IQ-nya itu di angka 100. Nah, kita perlu melihat
apakah secara statistik nilai skor IQ dari anak laki-laki dan perempuan ini tadi, apakah dia berbeda secara nyata atau tidak? Nah, untuk menyelesaikannya ada dua cara, sebagaimana cara Wilcoxon kemarin ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan dengan menentukan nilai kritisnya. Jadi dengan menggunakan tabel statistik nilai kritis mean Whitney, kita dapat menghitung berapa sih nilai kritis mean Whitney berdasarkan jumlah sampel dan derajat kepercayaan yang ditentukan. Untuk langkahnya hampir sama persis dengan Wilcoxon, hanya nanti ada perbedaan di tabel untuk menentukan nilai statistik mean Whitney dan juga untuk menentukan nilai kritisnya tadi. Setelah diperoleh nilai kritisnya tadi berdasarkan tabel itu diperoleh, kemudian dilakukan pengambilan keputusan. Di mana jika nilai statistik mean Whitney itu kurang dari atau sama dengan nilai kritis mean Whitney, maka keputusannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. H0 itu adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan ya tadi, yang H1 itu adalah terdapat perbedaan yang signifikan. Namun jika nilai statistik mean Whitney ini lebih besar dari nilai kritisnya, maka kesimpulannya adalah keputusan yang diambil adalah H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian untuk cara yang kedua, ini juga sama dengan cara Wilcoxon. Yang pertama, cara yang kedua itu adalah dengan melakukan transformasi data ke dalam nilai normal terstandarisasi atau nilai normal bakunya atau nilai Z di sini. Ya. Jadi setelah kita menghitung nilai statistik mean Whitney, nilai U dinotasikan dengan nilai U, kemudian kita hitung berapa nilai Z-nya. Nah, untuk langkahnya nanti kita lihat ya, di sini terdapat ini dari buku analisis statistik non-parametrik ya. Pada mean Whitney yang cara kedua, ada yang disebut dengan dealing with ties. Dealing with ties itu adalah kita perlu menentukan nilai standar deviasi berdasarkan nilai ranking yang sama gitu. Dengan terlebih dahulu kita memperhitungkan nilai ranking yang sama. Kalau kita lihat di sini untuk data yang normal ya, pada saat nilai rankingnya itu tidak ada yang sama, maka kita nilai Z itu dihitung berdasarkan nilai rata-rata statistik dan nilai standar deviasinya dengan perhitungan yang normal ya, atau yang biasa. Tapi jika terdapat nilai ranking yang sama, maka nilai standar deviasinya ini dirubah terlebih dahulu. Jadi kita perlu menghitung nilai angka ini, angka yang notasi yang terakhir ya, total dari nilai TAIS tadi. TAIS itu adalah nilai ranking yang sama. Kita masuk langsung ke contoh ya. Contoh analisisnya. Tampilan Excel-nya bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ini tadi adalah nilai tabel Excel ya. Ini saya susun berdasarkan tabel yang yang tadi dijadikan contoh soal. Ini kita bedakan bahwa tadi angka 1 itu adalah menandakan dia jenis kelaminnya perempuan, dan angka 2 itu adalah menandakan dia jenis kelaminnya laki-laki. Jadi yang dimaksud dengan populasi itu adalah ini. Populasi yang independen itu adalah anak perempuan dan anak laki-laki. Sebelumnya kita susun ke dalam tabel analisis mean Whitney datanya. Dengan diberikan nilai urutan data ya, diurutkan berdasarkan, ini angkanya diurutkan dari yang nilai yang kecil ke yang paling besar. Jadi angka yang ini, awalnya ini, kemudian kita susun dengan mengurutkan dari yang nilai IQ yang paling kecil sampai dengan IQ yang paling besar. Ya. Kebetulan ini yang jenis kelamin laki-laki di sini memiliki angka yang relatif lebih kecil ya. Oke.
Setelah data diurutkan, kemudian kita berikan ranking. Nah, untuk memberikan ranking, sebagaimana pada analisis Wilcoxon dan juga uji tanda lalu, bahwa untuk angka yang sama, maka kita jumlahkan urutannya tadi, kemudian dibagi dengan jumlah angka yang sama. Ini kita lihat di sini, angka 100 ini ada 3, jadi pada urutan 1, 2, dan 3. Urutannya ini kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3, jadi nilainya ada 6 dibagi dengan jumlah angka yang sama, jumlahnya di sini ada 3, sehingga rankingnya adalah 2 di sini. Untuk angka 100 ini rankingnya 2, kemudian angka yang 101 juga sama, di sini 4 tambah 5 dibagi 2, atau 9 ada 17 ya, 17 dibagi 2, nilainya 8,5. 8,5. Dan yang terakhir 121 adalah ranking 10. Kemudian selanjutnya adalah kita perlu hitung dulu nilai N1 dan N2. N1 dan N2 ini adalah jumlah sampel dari kelompok laki-laki maupun perempuan. Ini maaf, ini kebalik ya. N1 itu adalah kelompok perempuan, dan yang N2 ini adalah kelompok laki-laki. Oke, jadi N1 ini ada 4, yang perempuan tadi ini ada 4, dan yang N2 ada 6. Kemudian kita jumlahkan total ranking untuk yang anak perempuan atau R1. Total ranking anak perempuan di sini R1. Kita jumlahkan ya data dari ranking tadi sama dengan 34, dan anak laki-laki total rankingnya adalah 21. Ini. Kemudian rata-rata ranking ini adalah jumlah total ranking dibagi dengan jumlah sampelnya tadi ya. Jadi untuk yang perempuan adalah 34 dibagi dengan 4. Sama dengan laki-laki, 20 yang laki-laki. Nilai U1 ini dihitung dengan persamaan N1 dikalikan N2 ditambah N1 kali N1 plus 1 dibagi 2 dikurangi R1. Ini kita lihat di sini. Coba ya saya ini kan dulu, ini sama dengan tadi N1 kali N2, N1 dikalikan N2, kurung ya, ditambah dikalikan N1 ditambah 1 ini dibagi 2 ya. N1 kali N1 tambah 1 dibagi 2. Dikurangi dengan R1. Ada yang salah di sini. Sebentar.
using method before text. Ada yang ini nggak? Yang awal Bu belum pakai kurung. Oke, ininya belum ada kurung. Buka kurung di paling depan Ibu. Oke, 0 ya. Ya, sudah tadi ya. Kemudian di sini yang U2, tadi U2 sama dengan N1 kali N2 ya. Ditambah N2 ditambah N2 plus 1 dibagi 2 dikurangi R2. Ini sama ya. Jadi kalau mau kayak yang tadi nih, kasih tanda kurung. Adalah U1 dan U2. Di sini diperoleh nilai minimum dari U1 dan U2 sama dengan 0 ya. Yang paling kecil kan 0. Selanjutnya yang langkah ketiga adalah menentukan nilai kritis Mann-Whitney. Nilai kritis Mann-Whitney ini diambil dari tabel Mann-Whitney berdasarkan nilai N1, N2, dan tingkat signifikansi 5%. Sini N1-nya 4, jadi ya ini. N1-nya 4, N2-nya 6, dan nilai alfanya 0,05 atau 5%. Kita lihat di tabel Wilcoxon. Di sini N1 4, N2-nya 6, ditarik. Ini pada alfa 0,05 ya di sini. Diperoleh nilainya, angkanya adalah 2. Jadi nilai kritis Mann-Whitney sama dengan 2. Ini tandai dulu. Nah, pengambilan keputusan, langkah terakhir adalah untuk pengambilan keputusan tadi, bahwa jika nilai statistik Mann-Whitney itu kurang dari sama dengan nilai kritis Mann-Whitney, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Atau jika nilai statistik Mann-Whitney itu lebih dari nilai kritisnya, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, di sini nilai statistiknya itu adalah 0, nilai kritisnya adalah 2. Sehingga kita mengambil kesimpulan yang pertama ya. Karena nilai karena nilai statistik Mann-Whitney ini kurang dari 0 itu kurang dari 2, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai IQ anak perempuan dan nilai IQ anak laki-laki di kelas A. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya Ibu. Oke, enggak. Tadi untuk N1, N2-nya Ibu kan tadi N1 di itu 4 ya Ibu, dan N2-nya 6. Iya. Kalau dirubah, misalnya kita buat N1 jadi 6, N2-nya jadi 4, apakah nilai kritisnya bakalan sama 2 atau bagaimana? Atau akan berbeda? Kalau dirubah ini sama. Sama ya. Bisa dilihat ya. Baik, terima kasih. Kalau N1-nya 6, N2-nya 4, maka dia tetap di angka 2. Jadi secara keputusan sama ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ini logika penerapan kasus Mann-Whitney ini adalah pada saat kita akan menguji perbedaan dari dua populasi yang tadi ya saling independen tadi, namun datanya itu tidak terdistribusi secara normal. Contohnya adalah contoh kasus yang lain, misalnya kalau kita akan menguji misalnya kalau mesin misalnya ya, kita akan menguji dua mesin pencacah nih misalnya ya.
di bengkel TEP itu ada 2 mesin pencacah punyanya Pak Wahyu. Saya nggak hafal namanya ya. Data kemudian kita ambil, misalnya kita ambil berdasarkan besar hasil cacahan, misalnya kita ambil besar hasil cacahan dari 2 mesin yang berbeda tadi. Nah ini sama. Untuk menguji datanya itu kita bisa menggunakan contoh kasus Menwidney, terutama jika ulangannya itu pengambilan datanya itu tidak terdistribusi secara normal. Data yang terdistribusi secara normal itu sebenarnya menggunakan minimalnya itu sebanyak 20 kalau nggak salah. Masing-masingnya ya. Jumlah populasinya itu harus lebih besar dari 20 kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya karena keterbatasan anggaran, misalnya ya kita tidak bisa menguji perbedaannya itu dengan jumlah yang banyak, misalnya pengambilan data dalam jumlah yang banyak, maka kita bisa menggunakan analisis statistik non parametrik untuk melakukan tadi uji beda tadi. Uji P itu merupakan uji beda. Jadi kalau ini contoh yang sering dilakukan di penelitian S1 di kita ya, namun saya perhatikan kalau di Alsin terutama itu uji kinerja misalnya. Kalau kita mau menguji kinerja itu jarang sekali yang menampilkan yang datanya itu dianalisis dengan menggunakan secara statistik tadi. Lebih banyak hanya menampilkan angka saja. Ini angkanya sekian, angkanya sekian. Jadi kalau kita mau menguji 2 mesin atau 1 mesin tapi dengan 2 perlakuan misalnya, entah perlakuan apa misalnya ya, RPM atau apapun gitu ya, itu akan lebih baik jika data tadi diolah secara statistik gitu. Jadi tidak hanya sekedar menampilkan angka A 1, 2 gitu, tapi apakah 1 dan 2 ini berbeda secara nyata atau tidak, itu kita perlu uji secara statistik gitu. Begitu juga dengan penerapan di TTA misalnya ya, contohnya ini karena ada juga anak TTA. Misalnya Anda mengambil contoh kasus penelitian tahun lalu itu adalah penggunaan hidromulsa dan biasanya kemudian kita akan uji. Nah, kalau datanya itu tidak tersebar secara rata atau tidak terdistribusi secara normal, maka seharusnya tidak dilakukan uji T, tapi dirubah dengan menggunakan uji Mann-Whitney tadi. Itu fungsinya sama untuk menguji perbedaan antara populasi, dan itu maksudnya saling tidak berkaitan sebenarnya, saling tidak bergantungan. Ya. Kemudian yang kedua adalah cara yang penyelesaian yang kedua dengan menggunakan tadi datanya kita rubah dengan menggunakan analisis probabilistik 2 arah ya. Langkah yang kedua untuk Mann-Whitney, cara yang kedua tadi, sorry, ini bukan Cox. Ini. Yang pertama masih sama, kita menampilkan data analisis Mann-Whitney tadi ya. Penyelesaian yang pertama, susun dalam tabel analisis Mann-Whitney di sini. Diurutkan tadi, kemudian diberi ranking. Nah ini saya beri kode. Yang rankingnya yang sama, ini saya beri warna yang berbeda ya, karena di dalam analisis Mann-Whitney kita harus memperhitungkan data yang TICE tadi. TICE itu adalah angka yang sama. Nanti untuk langkah berikutnya, ini analisis yang pertama, tahap yang pertama masih sama, dari disusun dalam bentuk tabel seperti ini, kemudian dihitung nilai statistik Mann-Whitney-nya ya, nilai U-nya, dengan nilai U Mann-Whitney di sini sama dengan 0, ini masih sama dengan cara yang pertama tadi. Nah, yang membedakan adalah tahapan ketiga. Tahap ketiga kita harus menghitung standar deviasi. Karena pada sampel itu terdapat nilai ranking yang sama, maka nilai standar deviasinya itu dihitung dengan persamaannya ini. Ini saya berikan juga nih screenshot dari
tahapan analisis mean Whitney di sini. Jika datanya itu tidak double ya, maka kita menggunakan standar deviasinya yang ini. Akar dari N1 kali N2 dikalikan N besar plus 1 dibagi dengan 12. Namun karena di sini terdapat data yang twice, yang sama, maka kita perlu menyusun dengan kita menghitung standar deviasi mean Whitney dengan nilai dengan persamaan sini N1 kali N2 dibagi N besar dikalikan N besar minus 1 dikalikan N besar pangkat 3 dikurangi N dibagi 12 dikurangi sigma dari T pangkat 3 atau times pangkat 3. T pangkat 3 itu adalah ini, ranking yang sama ini. Jadi di sini apa namanya, untuk yang ranking 2 ini ada 3 gitu ya. Berarti di sini perlu T pangkat 3 dikurangi T. Berarti kan 3 pangkat 3 dikurangi 3. Nah, sigma dari T sampai dengan G. Jadi ini totalnya ada berapa? Di sini ada 3 ya. Ada 3 angka yang sama, 3 angka ranking yang sama, sehingga ada 3 data di sini. Nah, ini kita untuk menguraikan persamaan ini kita rubah dulu, kita hitung dulu berdasarkan yang paling akhirnya, notasi paling akhir, sigma J sampai 1 dari 1 sampai G dari T-nya pangkat 3 dikurangi TJ dibagi 12. Yaitu nitize-nya ya. Sini kita susun dulu tadi. Ranking yang sama itu ada angka 2, 4,5 dan 8,5. 2 itu ada 3, 4,5 ada 2 dan 8,5 ada 2. Kita susun dalam tabel begini. Jadi untuk ranking 2 ini T-nya 3, yang 4,5 itu T-nya 2 dan 8,5 T-nya 2. Kemudian kita hitung T pangkat 3 dikurangi T. Dari 3 pangkat 3 dikurangi 3. 24 ya, 27 kurangi 3, 24. Kemudian 2 pangkat 3 kurangi 2, sama dengan 6. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 36. Nah, di sini, notasi yang terakhir ini, jumlah angka tadi dibagi 12 ya. Jadi ini, sama dengan 36 dibagi 12. Hanya 3. Nah, kita hitung nilai N tadi. N itu adalah N1 plus N2. Sini. Sama dengan 4 ditambah 6 ya. Peroleh angka N besar. Itu adalah 10. Kemudian, notasi yang kedua di sini sama dengan N pangkat 3 dikurangi N dibagi 12. Yaitu 10 pangkat 3 dikurangi 10 dibagi 12. Hasilnya 82,5. Kemudian kita hitung lagi yang ini, notasi yang paling depan. N1 kali N2 dibagi N besar kali N besar minus 1. Ini ya. N1 kali N2, 4 dikali 6, 24 ya. Dibagi N besar dikalikan N besar minus 1. 10 kali 10 minus 1. 10 kali 9. Jadi ini 24 dibagi 90 ya. Hasilnya adalah 0,267. Sehingga standar deviasi mean Whitney ini sama dengan akar dari tadi, akar dari N1 kali N2 dikurangi, jadi bagi N1, N dikalikan N minus 1 ini 85 dikalikan. Nah, dikalikan N pangkat 3 dibagi N per 12 dikurangi sigma T pangkat 3 dikurangi T per 12. Jadi D82 dikurangi 3. Hasilnya, SQRT itu akar ya. Akar pangkat 2. Hasilnya 4,604. Nah, berikutnya adalah menghitung rata-rata statistik mean Whitney atau mu. Persamaannya adalah N1 kali N2 dibagi 2. Jadi ya, 4 kali 6 dibagi 2, 24 bagi 2, 12.
Kemudian menghitung skor normal baku atau skor normal terstandarisasi tadi istilahnya. Normal baku atau terstandarisasi. Nilai Z-nya. Z sama dengan nilai statistik Mann-Whitney. Statistik Mann-Whitney dikurangi mu rata-rata Mann-Whitney dibagi standar deviasi Mann-Whitney. Ini angkanya 0 tadi, standar nilai statistik Mann-Whitney tadi 0 dikurangi mu itu 12 dibagi standar deviasinya 4,604. Hasilnya minus 2,606. Dan nilai probabilitas kumulatif atau probabilistik kumulatifnya adalah norm dis, jadi dirubah ya di norm dis dari angka Z-nya tadi. Diperoleh angkanya 0,005. Nah, ini karena pengujiannya dua arah ya, to tail, maka nilai P-nya sama dengan 2 kali tadi. Ini sebenarnya 0,004 sekian ya. Ini kalau dikalikan 2 sama dengan 0,009. Ini angkanya, keputusannya yang terangkat terakhir adalah pengambilan keputusan. Jika nilai P lebih dari sama dengan alfa, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Namun jika nilai P itu kurang dari alfa, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Nah, di sini nilai probabilitas kumulatifnya itu sebesar 0,009. 0,009 itu kurang dari 0,05 ya, derajat kepercayaannya. Maka H0 kesimpulannya adalah H0 ditolak, H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai IQ anak perempuan dan anak laki-laki di kelas A. Ini hasilnya sama dengan cara yang satu tadi. Ya. Yang cara yang pertama ini lebih simpel, langsung menggunakan tabel. Yang cara yang kedua ini cukup panjang ya. Tapi tidak memerlukan tabel. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau diskusi? Untuk uji Mann-Whitney. Jelas, Ibu. Ada pertanyaan lagi? Dari saya tidak, Ibu, cukup jelas, Ibu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti data akan saya uploadkan ke Lib 4 ya tadi, data dan juga contoh perhitungannya serta record dari pertemuan ini sehingga Anda dapat ulangi kembali analisis Mann-Whitney tadi untuk latihan di rumah. Namun untuk Mann-Whitney ini tidak ada latihan mandiri ya. Jadi ada latihan mandiri tapi tidak usah dikumpulkan, cukup Anda kerjakan lagi di rumah. Nanti saya berikan angka untuk contoh kasusnya, namun tidak perlu mengumpulkan. Kalau mau diulang lagi, silakan Anda analisis lagi. Baik, Ibu. Oke. Untuk saya itu berapa pertemuan sih? 4 ya? Sepertinya 4, Ibu. 4 ya, oke. Jadi tinggal minggu depan ya. Cuma saya masih ada 3 metode lagi yang belum sebenarnya ya, yang belum tersampaikan. Yang seharusnya targetnya itu kalau yang paling banyak digunakan itu kan 6 ya, 6 metode yang paling banyak dipakai. Namun nanti saya coba pilih dari yang 3 yang terakhir itu apakah perlu 3-3-nya diberikan atau cukup ya. Yang terakhir itu ada chi-square yang belum chi-square, kemudian ada
korelasi Spearman yang paling mendesak sih kelihatannya yang korelasi Spearman. Korelasi Spearman itu sebenarnya untuk menganalisis hubungan, menentukan hubungan. Jadi kalau tujuan penelitian kita itu nanti mencari hubungan antara faktor A dan faktor B, atau variabel A dan variabel variabel B, jika datanya tidak terdistribusi secara normal, maka kita menggunakan korelasi Spearman istilahnya. Kalau secara yang normal, kalau datanya normal, maka ada uji korelasi. Tapi kalau datanya tidak normal, maka ada yang disebut dengan korelasi Spearman. Kemudian ada juga data chi-square. Chi-square itu sebenarnya untuk mengkaji data uji beda juga, hampir sama dengan uji T tadi ya. Namun datanya datanya saling independen kalau nggak salah. Karena waktu minggu depan tinggal satu pertemuan lagi, jadi akan saya coba rangkumkan dalam satu pertemuan ke depan ketiga-tiganya. Namun di dalam Live Unpad nanti Anda bisa lihat per masing-masing analisis. Jadi Anda bisa pelajari sendiri di rumah untuk ketiga analisis sisa dari statistik non parametrik tadi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Maaf Ibu, untuk absensi belum. Oh, belum dibuka ya. Oke, nanti setelah ini saya bukakan. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, gimana? Mau bertanya tentang absen yang kemarin, Bu. Kalau lupa itu gimana ya, Bu ya? Kemarin belum absen, Reza? Iya, yang minggu kemarin, Bu. Yang tugas tapi masuknya? Masuk, Bu. Oke, nggak apa-apa. Asal tugasnya masuk. Oke, Bu. Makasih, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, barangkali untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian ya untuk statistik non-parametrik. Kita bertemu lagi satu pertemuan yang akan datang. Oke, barangkali itu saja. Untuk penilaian evaluasi akhirnya kelihatannya, saya nggak tahu, nanti saya diskusi. Dosen berikutnya siapa? Willy. Sebentar Ibu, saya cek Ibu. Yang sudah masuk siapa sebelum UTS? Ada Pak Edi sama Bu. Dengan Bu Nurul. Bu Nurul ya. Jadi kelihatannya saya dan Bu Yogina kayaknya ya, berdua ya. Kalau nggak salah. Oke, nanti untuk ketiga metode yang berikutnya nanti silakan Anda pelajari melalui Live Unpad ya, termasuk yang ini. Silakan Anda ulang-ulang. Kenapa? Karena statistik non-parametrik itu sebenarnya sangat penting ya di dalam analisis data penelitian di semua bidang kajian gitu. Banyak sekali kita dengan Pak Dewi, Bu. Oh, Pak Dwi Rustam ya, bukan Bu Yogina ya? Iya, Bu. Biometrika ada Pak Edi, Pak Dwi Rustam, Ibu, dan Bu Nurul. Oke, berarti dengan Pak Dwi Rustam. Oke, untuk tadi, sebagaimana tadi saya sampaikan ya, dalam kita mempelajari statistik analisis tadi, kita perlu melihat distribusi datanya. Ini yang sering lupa sebenarnya, yang sering lupa oleh mahasiswa langsung. Kadang mahasiswa itu kalau penelitian langsung pakai rancok gitu ya, RAK, RAL gitu. Padahal tadi pertanyaannya apa dulu nih, tujuannya apa dulu. Nah, itu yang perlu diinginkan. Kalau Anda mencari uji beda, maka betul menggunakan RAL atau RAK tadi. Kalau datanya terdistribusi secara normal. Kalau tidak terdistribusi secara normal, maka tadi ada macam-macam ya analisisnya. 3 pertemuan ini kita sebenarnya masih menganalisis uji beda ya antara 2 data yang berpasangan ataupun yang independen. Untuk minggu depan kita akan coba selain tadi uji beda juga ada lagi yang disebut dengan hubungan relationship. Jadi pada saat kita akan tujuannya adalah mencari hubungan antara variabel A dengan variabel B misalnya. Maka kita analisis secara normalnya menggunakan regresi dan korelasi. Namun kalau tidak normal atau data tidak terdistribusi secara normal, maka menggunakan korelasi Spearman. Gitu.
barangkali itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.